Ya, semangat pagi adik-adik. Semoga adik-adik sehat dan tetap semangat berlatih soal-soal matematika. Kali ini kita akan membahas soal tentang lingkaran. 10 soal dan pembahasan tentang lingkaran yang menyangkut yang isinya teorema Ptolemeus, yaitu segi empat tali busur, yaitu kita bicara juga tentang garis singgung, sudut pusat sudut keliling, sudut segi empat tali busur, sudut siku lingkaran, dan kesebangunan di dalam lingkaran. Ya, kesebangunan segitiga di dalam lingkaran. Dan kita juga bicara panjang busur atau panjang tali busur. Ya, kita akan lanjut. Yuk, langsung ke TKP. Ya, nah ini adalah segi empat tali busur. Soal ini berkaitan dengan teorema Ptolemeus. Ya. Diketahui PQ sama dengan 12 cm, QR 8 cm, RS 10 cm. PS 15 cm. Jika PQ kali QR dibagi 15 sama dengan X per Y, di mana X dan Y saling prima, maka X ditambah Y sama dengan berapa? Nah, kita lihat dulu bunyi teorema Ptolemeus. Teorema, ya, Ptolemeus. Ya, hasil kali dari ini ya, diagonal dari PR dan SQ. Ya, ini dia punya diagonal PR SQ ya, segi empat tali busurnya. Iya, ya, ya. PR kali SQ atau QS juga boleh ya. QR SQ sama aja ya. Saya akan tulis QS saja supaya cocok dengan ini. Ya, QS sama dengan, ya, ulang ya, PR kali QS sama dengan PQ kali RS, ya, PQ kali RS ditambah PS kali QR gitu ya. PS kali QR. Nah, gitu ya. Jadi hasil kali dari panjang diagonal sama dengan jumlah dari hasil kali panjang dua tali busur yang berhadapan gitu. Nah, mari kita masukkan angkanya. Ya, PQ-nya berapa? PQ-nya adalah 12. Nah, ini 12. Ya, dikali dengan RS. Nah, RS-nya berapa tadi? 10. Nah, ini dia 10. Ya, ditambah dengan PS. Nah, PS-nya mana? PS-nya yang ini 15. Ini dia. Ya, dikali QR. Nah, ini QR-nya yang ini. Mana dia? Ini 8 ya. Nah, gitu. Nah, ini kita sorry ada yang salah ini ya. PQRS, RS-nya 10 ya. RS-nya 10. Ya, betul RS-nya 10 ya. Nah, ini berarti 120 ditambah dengan 120. Jadinya 240 begitu. Nah, menurut soal PR dikali dengan QS per 15 sama dengan X per Y. Nah, ini kita hitung dulu. 240 per 15. Ya, saya akan sama-sama bagi 3. Ini bagi 3 dapat 80. Bagi 3 dapat 5. Ya, saya sama-sama bagi 5, maka dapat 16. Ya, dapat 1. Nah, inilah sama dengan X per Y. Nah, yang manakah X-nya? Apakah 240, 80, ataukah 16? Ada banyak X di sini. Nah, lihat keterangannya. X dan Y adalah saling prima. Ya, saling prima sering disebut dengan relatif prima. Ya. Saling prima.
Ya, atau sering disebut dengan relatif prima. Relatif prima. Atau sering disebut dengan koprima, begitu. Koprima. Ya, maksudnya apa? Maksudnya FPB ya, FPB dari X dan Y ya adalah satu gitu ya. Nah, jadi X dan Y saling prima, artinya FPB dari X dan Y-nya adalah satu. Nah, kapan FPB-nya satu? Ya, tentu saja saat X-nya 16 dan Y-nya sama dengan satu. Nah, disitulah dia FPB-nya satu. Nah, berarti kalau begitu X tambah Y-nya sama dengan 16 ditambah 1 sama dengan 17. Begitu ya. Jadi X tambah Y-nya sama dengan 17. Ya, baik silakan adik-adik amati dulu. Bila ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar. Ya, adik-adik yang belum subscribe silakan subscribe. Aktifkan lonceng notifikasi. Kita akan lanjut ke soal berikutnya. Ya, nomor 2. Yang kedua begini ya soalnya. Perhatikan gambar sudut AOE 120 derajat. AOE. Nah, jadi kita buat ininya dulu. Garisnya lagi ya. AOE. Manakah dia? Nah, O ini adalah pusat lingkaran. Iya, AOE. Nah, gitu. Nah, ini 120. BAD mana BAD-nya? BAD. Sorry. BAD, nah ini dia. 20 derajat. Iya. Maka sudut BCD. Mana BCD-nya? BCD. Nah ini yang ditanya ya. Nah oke. Sebut aja ini X ya. X. Nah bagaimana cara menghitungnya? Mari kita lihat ini ada dia. Ini AE ya. AOE gitu ya. Nah sudut AOE itu menghadap busur AE. Nah sedangkan sudut ini, sudut pusat, sudut keliling ini juga menghadap busur AE. Maka pastilah besar ADE, di sudut ADE sama dengan setengahnya dari sudut AOE. Nah, gitu ya. Karena dia sudut pusat dan sudut keliling menghadap busur yang sama, yaitu busur AE. Nah, tinggal kita masukkan saja berarti setengah kali 120 derajat, maka dapatlah 60 derajat. Nah, berarti di sini 60 derajat. Gitu. Nah, sudut di sebelahnya itu caranya mencari. Nah, ini misalnya sudutnya namanya Y begitu. Nah, berarti Y ditambah dengan 60 derajat sama dengan 180 derajat. Ingat ini merupakan sudut lurus. Jadi kalau ditambah pasti hasilnya 180. Sehingga Y-nya adalah 180 derajat dikurang 60 derajat. Jadi Y sama dengan 100 derajat. Nah, Y-nya sudah diketahui. Nah, sekarang untuk mencari X, kita gunakan, lihatlah segitiga apa? Segitiga ACD. Ya, maka sudut di dalam segitiga tersebut bila dijumlahkan hasilnya 180. Nah, gitu. Ya, jadi sudut X ditambah sudut Y ditambah sudut 20 pasti 180. Ini X ditambah Y-nya sudah kita hitung tadi yaitu 100 ditambah 120, tambah 20, ya. Sama dengan 180 derajat. Ya, nah dengan demikian X-nya sama dengan 60 derajat. Ya, jadi sudut X-nya adalah, sebentar dulu ada yang keliru nih ya. 60 derajat, 60, 120.
Oh, ini keliru, ada keliru sedikit ya. Ini harusnya 120 derajat ya. Nah, ini berarti 120 derajat. Iya. Nah, berarti X-nya adalah 180 derajat dikurang dengan 140 derajat. Gitu ya. Nah, ini tambah ini kan 140 ya. Nah, jadi X-nya sama dengan 40 derajat. Begitu ya. 40 derajat. Ya, oke. Silakan adik-adik amati. Bila ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Ya, kita lanjut. Berikutnya, hmm, soal berikutnya. Nah, ini dia soal berikutnya ya. Nah, soal yang ketiga nih. RS, ini RS ya. Nah, perhatikan gambar. PQ adalah 5. Mana PQ-nya? Ini 5 PQ-nya. QR adalah 8 nih QR ya. 8. TR 15. Mana TR? Oh, TR dari sini ke sini ya. Nah, jadi dari sini panjangnya ke sini ya. Nah, ini 15. Terus yang ditanya RS. Nah, RS-nya ini ya, dari sini ke sini ya. Nah, ini RS-nya. Ya, yang ditanya ini X ya. Nah, bagaimanakah penyelesaiannya? Nah, kita akan arahkan ke konsep kesebangunan. Konsep kesebangunan. Nah, mari kita lihat hubungkan Q dengan S. Nah, gitu ya. Q dengan S dihubungkan. Nah, lalu T dengan P juga kita hubungkan. Nah, kita akan menggunakan hukum kesebangunan. Lihat apa ini ya. P, Q, S, T. Ya, segi 4 tali busur ya. Segi 4 tali busur. Nah, bila ini sudutnya alfa, maka di sini sudutnya 180 min alfa gitu ya. 180 min alfa. Nah, berarti di sini sudutnya adalah alfa gitu ya. Jadi sudut ini sama dengan sudut ini. Ya. Jadi jumlah sudut dalam segi 4 beraturan, segi 4 tali busur, sudut yang berhadapan jumlahnya adalah 180. Nah, seandainya ini beta ya, sudut ini beta, maka besar sudut ini karena dia berhadapan dengan beta, maka besarnya 180 minus beta gitu ya. Nah, maka di sebelahnya pasti beta gitu ya. Nah, karena totalnya jumlah ini adalah 180. Beta tambah 180 min beta, pasti di sini beta. Nah, maka terlihat bahwa segitiga RSQ, RSQ sebangun dengan segitiga RTP. Ya, RTP. Nah, dari mana kita tahu? Dari sudutnya. Ya, kita lihat sudutnya. Ya, ini sudutnya alfa, ini juga alfa ya. Ini beta ya. Nah, ini katakanlah apa sudutnya? Theta gitu ya. Theta nama sudutnya. Ya, ini theta ini milik berdua, milik segitiga yang kecil sekaligus milik segitiga yang besar ya. Nah, maka perbandingannya adalah RS gitu ya. Nah, RS segitiga yang kecil ya RS ya. Lihat segitiga yang besar yang kode sudutnya adalah theta dan alfa ya. RS kode sudutnya theta dan alfa, maka theta dan alfa adanya di RP. Nah, RS per RP sama dengan kita lihat RQ ya. RQ. Nah, RQ kode sudutnya apa? Theta dan beta. Nah, kita cari pada segitiga yang besar theta dan beta. Theta, beta. Nah, berarti dia RT begitu. RT. Nah, dengan kali silang maka kita akan mendapatkan rumus cakep yaitu RS dikali dengan RT sama dengan RQ dikali dengan RP.
Ya, nah dapatlah dia rumus cakep seperti ini. Nah, sekarang coba kita lihat ya, RS ya. RS kali RT sama dengan RQ kali RP. Nah, gitu ya. Yuk, kita masukkan RS-nya. RS-nya itu yang ditanya. X. RT. Nah, RT. RT-nya 15. Ya, RQ. Nah, RQ-nya ini ya, 8 ya. Nah, terus RP. Nah, RP-nya ini ya, yaitu 8 ditambah 5, berarti 13. Nah, maka X-nya bisa dicari ya. Ini per 15, 8 kali 13, 104 ya. Nah, 104 per 15 ya. Nah, jadi dengan demikian RS-nya adalah 104 per 15 cm. Begitu adik-adik. Ya, saya rasa sudah cukup jelas. Lanjut ke soal berikutnya. Perhatikan gambar, panjang CD adalah 10. Mana CD-nya? Oh, dari sini ke sini. 10. Ya, DE-nya 14. Dari sini ke sini. Nah, ini 14. Ya, BC adalah, mana BC? BC yang ini ya, 12. Yang ditanya panjang AB. Nah, AB-nya adalah dari sini ke sini ya. Kita sebut aja X. Nah, kita gunakan rumus cepat yang tadi. Bagaimana rumusnya? CD dikali dengan CE ya sama dengan CB dikali dengan CA gitu ya. Ya, kita ulang ya. CD dikali dengan CE sama dengan CB dikali dengan CA. Ya, masukkan CD-nya yaitu 10. Masukkan CE-nya, berapa CE-nya? Iya, 10 ditambah 14 berarti 24. Nah, ini adalah 24. CB, nah mana CB-nya ini ya? CB-nya adalah 12 kali CA. Nah, dah CA-nya saya biarkan dulu karena ininya belum ada ya. Nah, ini saya coret ya, sama-sama dibagi 12 maka dapat 1, dapat 2. Maka 20 sama dengan CA. Nah, CA-nya sendiri ya, CA-nya sendiri adalah X ditambah dengan 12. X ditambah 12. Nah, CA-nya kita masukkan nilainya tadi 20. X ditambah 12. Maka dapatlah X-nya sama dengan 8. Nah, dengan demikian panjang AB-nya adalah 8. Ya, saya rasa udah jelas. Kita lanjut ke soal berikutnya. Ya. Perhatikan gambar. Sudut BAF adalah 130. Mana BAF? BAF. Nah, ini dia. Ya, 130 derajat. BDF 35. Mana dia BDF? BDF. Ya, BDF. Nah, berarti ini 35 ya. 35 derajat. Yang ditanya adalah sudut CBE. Mana dia CBE? CBE. Nah, berarti ini dia. Misalkan X gitu ya. Nah, X yang ditanya ya. Nah, baik. Mari kita lihat adik-adik ya. Segi 4 tali busur ya. Yaitu segi 4. AB, EF, A, B, E, F. Yaitu segi 4 tali busur. Ya, segi 4 tali busur. Nah, sifat yang berlaku adalah sudut yang berhadapan ini ya, lihat AB, EF gitu ya. Nah, jadi 130 berhadapan dengan sudut ini. Katakanlah ini sudutnya Y. Nah, berarti 130 ditambah Y itu hasilnya adalah 180 derajat. Ya, maka Y-nya adalah 50
derajat. Nah, berarti yang ini nilainya adalah 50 derajat. Nah, berarti sebelah sini gampang dicari. Ya, misalkan sudutnya apa? Theta ya, theta. Nah, berarti theta ditambah dengan 50 derajat sama dengan 180 derajat. Gitu ya. Ini theta tambah 50 sama dengan 180 karena dia sudut lurus. Maka tetanya adalah 130 derajat. Nah, ini tetanya ini berarti 130 derajat. Nah, lalu ada diperhatikan segitiga BDE. BDE. Nah, maka jumlah sudut-sudut di dalam segitiga adalah 180. Jadi X ditambah 35 ditambah 130 sama dengan 180. X tambah 130 ditambah 35 derajat sama dengan 180. X ditambah 165 derajat sama dengan 180. Maka X-nya sama dengan 15 derajat. Ya, jadi yang ditanyakan tadi CBE. CBE berarti di sini 15 derajat. Ya, serasa udah jelas itu ya. Nah, kita lanjut ke soal berikutnya. Soal berikutnya. Ya, perhatikan gambar. Jika OA sama dengan 2X dikurang 3. Nah, OA-nya mana OA-nya nih? OA-nya merupakan jari-jari. Ya, adik-adik ya. Yang ini ya OA-nya. Ya, 2X dikurang 3. Nah, yang ini dia. Maka OP adalah, ya OP, nah ini OP-nya ini ya. Nah, yang mana AP ya, AP ini merupakan garis singgung ya, adik-adik ya. Nah, di soal nggak disebutkan, nah kita asumsikan ini garis singgung, maka ini pasti siku-siku. Begitu juga BP adalah garis singgung, maka ini pasti siku. Nah, jadi OB tegak lurus dengan BP, begitu. Nah, sifat yang lainnya adalah BP dan BA itu panjangnya sama. Ini panjangnya pasti sama, ya. Nah, jadi si AP panjangnya sama dengan BP. Nah, kita masukkan AP-nya. Apa AP-nya? 3X dikurang 8. BP-nya kita masukkan yaitu 2X ditambah 4. Nah, ini 3X dikurang 2X sama dengan 4 ditambah 8. Nah, jadi X sama dengan 12. Nah, X-nya udah dapat 12, maka kita cari panjang AP. Nah, AP-nya yang mana? Iya, yang ini nilainya yaitu 3X dikurang 8. Nah, X-nya dimasukkan 12. Yaitu 3 kali 12 kurang 8, maka 36 dikurang 8. Maka dapatlah 28. Ya, jadi ini nilainya 28. Nah, sedangkan OA, nah kita cari yaitu 2X dikurang 3. Ya, yang ini dia, 2X kurang 3. Nah, masukkan X-nya 12, maka didapat 2 kali 12 dikurang 3. Maka di sini 24 dikurang 3 sama dengan 21. Nah, sekarang kita akan mencari panjang OP. Nah, jadi OP-nya adalah akar dari, ya, OP ya, ada dilihat segitiga yang ini aja. Nah, ini sisinya 28, yang ini sisinya 21 ya. OP ini merupakan sisi miring, maka 28 kuadrat ditambah 21 kuadrat gitu ya. 28 kuadrat ditambah 21 kuadrat. Ya, bila adik-adik nggak hafal 28 kuadrat berapa, 21 kuadrat berapa, nah adik-adik bisa arahkan ini menjadi 7 kali 4 begitu. Jadi 7 kali 4. 28 itu 7 kali 4. Ini masing-masing dikuadratkan. Nah, sedangkan 21 ini bisa diarahkan ke 3 kali 7 kali 3. Nah, jadi masing-masing dikuadratkan. Nah, selanjutnya 7 kuadratnya kita keluarkan. 7 kuadrat, terus 4 kuadratnya adalah 16. 3 kuadratnya adalah 9.
Nah, maka dapatlah akar 49 dikali 25. Maka dapat 7 kali 5. Ya, jadi dapatlah jawaban 35. Ya, jadi panjang OP adalah 35. Iya. Nah, oke, saya rasa sudah jelas. Nah, mari kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, adik-adik yang belum subscribe, silakan subscribe, aktifkan lonceng notifikasi. Nah, soal ini sekarang ya, nomor 7. Ini soal nomor 7. Panjang PQ. PQ itu adalah jarak pusat. Q-nya ini ya, 25. RS, mana RS? RS ini adalah garis singgung persekutuan luar, 24. QR, nah mana QR? QR-nya adalah 3. Ya. Terus yang ditanya PS, nah PS-nya ini jari-jari dari lingkaran yang besar. Nah, saya gambar ulang aja. Saya gambar dengan lingkaran yang cukup ekstrim besarnya supaya kelihatan teorema dasarnya ya, teori dasarnya. Pakai konsep Pitagoras nanti ya. Nah, gitu dia. Nah, ya, maka di sini dia siku-siku. Nah, jadi jari-jarinya siku-siku ya. Jari-jari dengan garis singgungnya dia siku-siku. Ini S, ini R, ini 24. Ya, ini 25 ya. P ini Q. Nah, ini 3. Nah, saya akan buat garis yang sejajar dengan SR dan melalui Q. Nah, maka garisnya seperti ini. Ya. Nah, itu kira-kira ya. Sejajar ya. Nah, katakanlah ini T ya. Ya. Nah, ini dia sejajar. TQ sejajar dengan SR. Nah, maka akibatnya apa? Ini QR ini panjangnya 3, maka ini juga panjangnya 3. Gitu ya. Nah, ini sebut saja X di sini ya, karena kita belum tahu panjangnya X. Nah, TQ itu sama dengan SR begitu ya. Nah, TQ sama dengan SR. Nah, berarti dari sini ke sini adalah 24 ya. Nah, selanjutnya kita gunakan rumus Pitagoras untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Lihat segitiga yang ini. Ya. Nah, kita mau nyari X ya. Jadi X kuadrat sama dengan 25 kuadrat dikurang 24 kuadrat. Ya, yang sisi miring yang mana? Yang 25 ya, karena siku-sikunya di sini ya. Nah, baik, ini jadinya berapa? Ini kita faktor begini ya, 25 tambah 24, terus 25 dikurang 24. Nah, maka ini hasilnya adalah 49. Nah, jadi X-nya sama dengan akar dari 49, yaitu 7. Nah, itu Pak X-nya yang 7 ya. Nah, yang ditanya adalah panjang PS. Nah, PS itu dari sini ke sini. Ya, berarti X ditambah 3. Nah, X-nya tadi 7 tambah 3, maka dapatlah 10. Ya, jadi PS-nya adalah 10 cm. Ya, oke, adik-adik ya. Nah, kalau adik-adik mau pakai rumus langsung ya tanpa rumus ini, rumus hafalan boleh saja ya. Rumusnya begini. Nah, jarak pusat. Ya, nah ini saya hapus saja dulu. Terus ya. Ya. Jadi rumusnya adalah jarak kedua pusat ya dikuadratkan sama dengan panjang garis singgung persekutuan luar dikuadratkan ditambah dengan jari-jari yang besar ya R1 dikurang dengan R2 dikuadratkan gitu ya. Nah, jarak pusatnya yaitu PQ. Nah, PQ-nya adalah 25. Ya, 25 kuadrat
garis singgung persekutuan luarnya itu SR, SR atau RS yaitu 24. Ini 24 kuadrat ditambah dengan R1 dikurang R2. Nah, R2-nya yang ini tadi yaitu 3. Kurang 3 pangkat 2. Gitu ya. Nah, ini kita kuadratkan maka dapatlah 625. Nah, ini kita kuadratkan maka dapatlah 576. Ya. Nah, ini sama dengan R1 dikurang 3 pangkat 2. Nah, ini kita kurangi dapat berapa nih ya? 49 ya. Oke, 49 ya. R1 dikurang 3 ini kuadrat sama dengan 49 ya. Ya. Nah, maka dapatlah R1 dikurang 3 sama dengan 7 ya. Akar 49 ya sama dengan 7. Maka R1-nya sama dengan 3 tambah 7 sama dengan 10. Nah, boleh juga begini ya, tanpa gambar. Kalau adik-adik menguasai gambar itu alangkah bagusnya karena itu merupakan konsep dasar. Ya, kita lanjut soal berikutnya. Ya. Perhatikan gambar panjang lilitan tali untuk mengikat 3 penampang. Ya, penampang. Silinder identik adalah 172. Nah, maksudnya yang mana itu coba? Nah, ini talinya ada ya. Nah, ini ada tali mengikat ketiga lingkaran tersebut. Ini panjang seluruh talinya adalah 172. Nah, gitu. Ya, pi-nya 22/7, maka diameter lingkaran berapa? Ya, diameter masing-masing lingkaran yang ditanya ya. Nah, sifat dari garis singgung ya, ini tali ini menyinggung ketiga lingkaran. Nah, ini titik singgungnya di sini. Jari-jari yang ini pasti tegak lurus dengan garis singgung. Nah, ini menyinggung di sini, maka pasti dia siku-siku. Nah, panjang dari sini ke sini adalah 2R. Ya, ini 1R, 1R, maka jadilah dia 2R. Nah, begitu juga di titik singgung yang ini, siku-siku, ini juga siku-siku. Nah, ini adalah 2R, maka ini juga 2R ya. Nah, serupa dengan yang tadi, ini juga 2R. Ya, sama siku-siku. Nah, busur yang ini, ya, bila dijumlahkan dengan busur yang ini, dijumlahkan dengan panjang busur yang ini, maka totalnya menjadi keliling lingkaran. 1 kali keliling lingkaran. Nah, sehingga rumusan dari panjang tali, ya, panjang tali sama dengan 3 kali 2R ditambah dengan keliling lingkaran. Ya, jadi 2R-nya ada sebanyak 3, maka 3 kali 2R. Nah, panjang tali di sini sudah diketahui yaitu 172. 3 kali 2R. Nah, berarti dia jadi 6R. Ya, 6R. Nah, sedangkan keliling lingkaran adalah 2PR. Gitu ya. Ya, oke. Atau kita pakai PD aja biar langsung dapat itunya ya. Diameternya ya. Nah, ini berarti 3 kali diameter 3D. Ditambah dengan keliling lingkaran adalah pi D gitu ya. D-nya adalah diameter. Nah, sekarang kita keluarkan itunya D-nya. Nah, berarti ini 3 ditambah pi. Nah, D gitu ya. Jadi 172 sama dengan 3 ditambah dengan 22/7 ya kali D. Nah, ini berarti 172. Nah, samakan penyebutnya 7 ya. Ini kali 7 berarti 21 ditambah 22 ya. D. Berarti 172 sama dengan 43/7 kali D. Nah, berapakah D-nya? Nah, D-nya adalah satu di sebelah aja. Ya, satu di sini. Maka D-nya sama dengan 172
dikali 7 dibagi dengan 43. Gitu ya. Nah, ini kita coret ya. 172 dibagi 43 dapatlah dia 4 ya. 4 betul ya. Nah, maka 4 kali 7 adalah 28. Nah, jadi diameternya adalah 28 cm. Ya, gitu Dedek ya. Iya, kita lanjut lagi soal berikutnya. Soal yang ke-9 ini ya. Panjang OA adalah 12, mana OA? OA-nya itu jari-jari lingkaran. Ya, ini dia 12 ya. ACB, mana ACB? ACB, nah ini 30 derajat. Ya, panjang busur AB nih. Busur, ini disebut dengan busur ya. Ya, bagian dari keliling lingkaran. Nah, perhatikan sudut keliling ini, dia menghadap busur AB ya. Kaki-kakinya CA yaitu dan CB. Ya, maka dia dikatakan menghadap busur AB. Sedangkan ini ke sudut pusat ini juga menghadap busur AB. Nah, pastilah sudut AOB itu sama dengan 2 kali sudut ACB. Gitu ya. Ulang ya, sudut AOB yang ini 2 kali sudut yang ini. 2 kali 30 sama dengan 60 derajat. Nah, berarti di sini 60 derajat. Nah, sekarang bagaimana cara kita? Nah, ini saya tulisin 12-nya ya. Menghitung busur AB ya. Busur AB bisa kita hitung dengan menggunakan rumus sudut pusatnya yaitu 60 derajat. Ini dia 60 dibagi dengan 360 derajat dikali dengan 2 PR dikali dengan keliling lingkaran. Nah, ini adalah 1/6 2 kali. Nah, pi-nya saya akan biarkan pi-nya ya. Pi-nya saya biarkan. Sedangkan R-nya adalah 12. Nah, ini kita coret. Ya, maka dapat 2, dapat 1. Sehingga jawabannya adalah 4 pi. Satuannya adalah centimeter. Gitu ya, 4 pi centimeter. Pi-nya boleh dibiarkan, pi-nya boleh diganti dengan pendekatan 3,14 atau 22/7. Ya, saya rasa udah jelas yang ini. Kita lanjut ya. Ya, nah oke, ini soal yang 10, soal yang terakhir. Ya, jika CAD 25 derajat, mana CAD? CAD ini 25. BCD 80, mana BCD? BCD, nah ini 80. Ya. Maka BDC, mana BDC? BDC yang ini ya. Iya. Nah, ini katakanlah X di sini ya. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Iya. Nah, mari kita lihat yang ini adik-adik. Sudut keliling ini menghadap busur apa? Lihat kakinya ya. Sudut keliling ini menghadap busur DC. Nah, berarti DC ya. Nah, sudut keliling yang ini juga menghadap busur DC. Lihat kakinya. DC ya. Oke, DC. Nah, berarti besarnya sama. Ini juga 25 gitu ya. Ya, saya ulangi, besar sudut BDC sama dengan besar DAC ya. Ya, sama dengan 25 derajat. Nah, sekarang lihat segitiga BCD. Ya, BCD. Jumlah sudut-sudut di dalam segitiga adalah 180 derajat. Nah, berarti 25 derajat ditambah 80 derajat ditambah X derajat sama dengan 180 derajat. Ya, jadi ini dijumlahkan hasilnya 180. Nah, berarti ini 180 derajat dikurangi dengan 105 derajat. X-nya sama dengan berapa, Dedek? 75 derajat. Ya, simpulannya BCD-nya adalah 75 derajat. Nah, begitu Dedek.
Oke, demikian penjelasan saya tentang lingkaran. Semoga adik-adik yang sedang belajar lingkaran mendapatkan banyak pencerahan lewat video yang saya berikan ini. Jangan lupa share videonya kepada teman-teman kalian sehingga mereka juga mendapatkan manfaatnya. Nah, ingat adik-adik yang belum subscribe, silakan subscribe, aktifkan lonceng notifikasinya sehingga adik-adik mudah menemukan video saya, channel saya pada saat membutuhkan. Iya. Nah, untuk melihat video-video yang lainnya tentang lingkaran, adik-adik bisa masuk ke playlist lingkaran. Ya, begitu saja. Terima kasih. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.